Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Siang Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Syukurlah Ibu. Kabar kalian selalu baik, selalu sehat. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat! Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan doa, terlebih dahulu, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang alfa, izin atau sakit? Hadir semua? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Harapan Ibu, pertahankan presentasi kehadiran kalian ini dan tetap jaga kesehatan agar kalian selalu sehat dan masuk sekolah untuk mengikuti KBM bersama Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Baik, mari kita mulai kegiatan kita dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin kita doa. Mungkin dari adik Yohanes, silakan pimpin doanya. Kepada adik Yohanes, saya persilakan. Baik, mari kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah ya Tuhan kami atas tuntunan dan lawatanmu di siang hari ini, dan kami anak-anakmu akan memulai kegiatan pembelajaran di hari ini. Sekiranya Tuhan tuntun serta akan kami dari awal pertengahan dan mulai berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Semoga dengan doa yang barusan kita panjatkan bersama diberi kelancaran, dan semoga ilmu pengetahuan yang akan Ibu berikan kepada kalian semua bermanfaat. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, hari ini kita akan membahas tentang suatu teks, yang mana di dalam teks ini berisi tentang ungkapan perasaan yang ditulis oleh seseorang dengan menggunakan bahasa yang kaya akan makna. Nah, kira-kira menurut kalian teks apakah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Mungkin dari adik Silvi? Teks apakah yang akan kita pelajari berdasarkan pernyataan yang Ibu sampaikan tadi? Tadi dengar suaranya Ibu ini adik Silvi? Isi bukan Bu. Iya, betul sekali. Jadi teks yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang teks puisi. Nah, tepuk tangan untuk adik Silvi. Nah, baik. Sebelum kita lanjut pada materi tentang teks puisi ini, terlebih dahulu kita bermain ice breaking dulu atau bermain game sebentar, boleh? Ibu minta waktu 3 menit. Boleh tidak kita bermain game bersama? Boleh Bu. Boleh ya? Boleh ya? Ya Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu minta semua anak-anak silakan berdiri dalam bentuk lingkaran. Nanti sebentar Ibu berposisi pada tengah lingkaran. Jadi permainan kita ini sangat sederhana. Judul permainannya adalah Cik Boom Wow. Bisa didengar suara Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Judulnya apa? Cik Boom Wow. Nah, Cik Boom Wow. Jadi permainannya seperti ini. Jika Ibu menunjuk salah satu di antara kalian dengan mengucapkan kata cik, maka yang Anda lakukan adalah menepuk tangan 1 kali. Bisa dipaham? Ya. Bisa Bu. Jika Ibu mengatakan boom kepada salah satu di antara kalian, Ibu menunjuk salah satu di antara kalian dan menyatakan boom, maka yang Anda lakukan adalah menepuk paha 1 kali. Oke?
menepuk paha 1 kali jika ibu menunjuk salah satu di antara kalian dengan ucapan boom. Sudah? Lalu, jika ibu menunjukkan salah satu di antara kalian dengan mengucapkan wow, maka yang Anda lakukan adalah seperti ini. Wow. Wow. Ya, jadi cik, boom, wow. Cik, boom, wow. Jadi ini mau melatih konsentrasi kalian ya. Kita mulai permainannya boleh? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Jadi permainannya seperti ini. Ibu akan mengatakan konsentrasi, maka Anda menjawab konsentrasi dimulai. Saya ulangi. Konsentrasi dimulai. Lalu ibu akan menunjuk cik. Ibu menunjuk pada adik Rosiana. Maka secara cepat adik Rosiana langsung menepuk 1 kali. Lalu ketika ibu mengatakan boom pada adik Yohanes, maka adik Yohanes langsung menepuk. Begitupun pada saat ibu mengatakan wow, maka yang Anda lakukan adalah wow dengan wow, sebutan ya, dengan ucapannya wow. Seperti itu. Bisa dipahami? bisa, Kita Bu. ulang ya. Ya. Oke, kita ulang. Konsentrasi. Jawab. Konsentrasi Mulai. Agak cepat sedikit. Konsentrasi. dimulai. Boom. Ibu Snidar. Boom. Apa? Harus cepat. Paha. Ya, Bu. Konsentrasi Ya. dimulai. Ibu Agustina. Wow. Konsentrasi dimulai. Ya, ketika saya menunjuk Ibu Agustina, makanya Ibu Agustina langsung merespon cepat. Jangan lambat, karena pada saat Anda lambat berarti Anda tidak konsentrasi. Maka Anda akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah tidak ikut bermain lagi, tetapi kalian kembali ke tempat duduk. Seperti itu ya. Baik, karena permainan kita waktunya cuma 3 menit, berarti permainannya sudah selesai. Silakan duduk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana adik-adik yang hebat dan cerdas? Apakah sudah semangat untuk kita mengikuti materi yang selanjutnya? Sudah semangat, Ibu. Semangat, Bu. Ada yang semangat, ada yang belum. Pak Yohanes, Ibu lihat tidak semangat. Bu. Atau mungkin sudah terlalu siang, mungkin lapar ya Pak Yohanes, belum makan. Ya, Adik Bu. Yohanes maksudnya. Ya, biar lebih semangat lagi, ayo kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ibu semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk semuanya. Baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini pada poin 3.7, yakni berkenaan dengan menelaah unsur puisi baik yang didengar maupun dibaca. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian mempelajari kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai selesai, diharapkan kalian mampu menjelaskan dengan tepat unsur fisik puisi beserta bukti dan alasannya. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui pula bahwa dalam mempelajari puisi ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari tentang puisi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu manfaat dari kalian mempelajari teks puisi? Mungkin dari adik Freddy, silakan.
Manfaat, salah satu manfaat Anda mempelajari teks puisi ini apa yang Anda dapatkan? Adik Frederick? Adik Erik? Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Mungkin adik Erik masih berpikir. Coba mungkin dari adik Melki. Manfaat adik Melki mempelajari teks puisi itu salah satunya apa? Enggak, teknik. Nice. Ya, baik. Hebat sekali adik Melki Bisa sudah menjawab pertanyaannya bahwa Implementasikan manfaat. perasaan kita, Bu, dalam tulisan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk adik Melki. Nah, terima kasih. Bagus sekali teman-teman. jawabannya. Bahwa manfaat dari teks puisi ini banyak sekali selain yang disampaikan oleh adik Melki tadi. Yang pertama itu dapat meningkat kreativitas kalian dalam menulis, lalu dapat melatih diri kalian dalam berimajinasi, lalu dapat meningkatkan pengetahuan kalian yang berkaitan dengan sastra dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian ketahui, manfaat dari kalian mempelajari teks puisi. Nah, setelah kita kaitkan dengan kompetensi dasar, yakni mengidentifikasi unsur pembangun puisi, kira-kira manfaatnya apa yang akan kalian dapatkan? Adik Yohanes mungkin tahu? Jika dikaitkan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur dari teks puisi ini, kira-kira manfaatnya apa? Adik Yohanes atau dari adik Rosiana, manfaat adik setelah unsur-unsur yang ada dalam teks puisi. ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk adik Rosiana, pintar sekali, jawaban yang bagus. Nah, baik, kita sudah mengetahui manfaat dari kita mempelajari teks puisi. Berikutnya, sebelum Ibu menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar langkah-langkah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dalam hal pembelajaran, Ibu akan membagikan kalian dulu dalam beberapa kelompok. Jumlah kalian berapa orang? 12 ya? 12, Ibu. Ya, baik. Karena jumlah kalian 12 orang, maka Ibu akan membagi kalian dalam bentuk 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 peserta, ya. Jadi 4 peserta, dan Ibu akan membagikan kelompoknya. Ibu bagi dari deretan yang paling depan. Nah, silakan deretan yang paling depan, mungkin Pak Freddy, Pak Erik, silakan hitung nomor 1, lalu berikutnya Pak Melki 2, lalu yang berikut siapa lagi? 3. Dan ulangi lagi nomor 1, 3, sampai 3 dan sampai selesai. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ya. Bu. Jadi peserta yang mendapat urutan 1 silakan bergabung dengan peserta lain yang dapat urutan 1, begitupun urutan yang kedua dan urutan yang ketiga. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk berada di posisi duduk per kelompok. Sudah? Ya, Ibu. Baik, kalau sudah, jangan lupa masing-masing kelompok tolong tentukan 1 orang sebagai ketua kelompok. Lalu jangan lupa juga masing-masing kelompok tolong buatkan yel-yel kelompoknya beserta nama kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti kalian harus duduk ke posisinya dan memperhatikan penjelasan yang akan Ibu berikan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, jadi pada pagi hari ini kegiatan yang akan kita lakukan itu kita menggunakan pendekatan saintifik dengan model snowball throwing, ya, menggunakan model drawing yang mana pendekatan ini kalian itu dibagi dalam beberapa kelompok dan Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok tadi. Lalu kalian akan Ibu tayangkan video pembacaan puisi dan silakan kalian menyimak video pembacaan puisi itu
Ibu akan menayangkan video pembacaan puisi yang pertama, itu berjudul tentang doa. Dan kegiatan yang kalian lakukan adalah mengidentifikasi sebanyak-banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi. Ya. Setelah itu, Ibu akan membagikan kalian kertas F4 kosong. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian menulis pertanyaan masing-masing kelompok. Usahakan ya satu-satu pertanyaan terlebih dahulu. Dan kertas itu akan kalian gulung seperti bola salju, ya, seperti bola salju. Gunanya untuk apa? Untuk sebentar kalian lemparkan kepada kelompok lain. Nah, ini di sini bukan berarti kalian asal lempar-lempar saja, tetapi harus ada instruksi dari Ibu. Dengar instruksi dari Ibu, yang mana sebentar kita juga akan adakan semacam tepuk tangan, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, seperti konsentrasi dimulai. Ketika Ibu menyebut nama kelompok, maka nama kelompok itulah yang akan melemparkan kertas bola salju tersebut ke kelompok yang ia tuju, dan orang yang ada di kelompok tersebut ketika mendapat kena lemparan kertas itu, maka dialah yang berhak untuk menjawab pertanyaan itu. Bisa dipahami? Baiklah, kalau bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan kegiatan tersebut selama 5 menit. Cuman 5 menit secara bergilir. Dan instruksinya adalah dengar instruksi dari Ibu. Lalu kegiatan yang kedua yang akan kita lakukan adalah Ibu akan memutarkan video pembacaan puisi yang kedua yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi atau data sebanyak-banyaknya berkaitan dengan unsur-unsur yang membangun teks puisi. Ya. Carilah data-data tersebut pada buku apa saja yang kalian miliki dan juga buku-buku yang difasilitasi oleh guru. Misalnya bahan ajar, buku siswa, ataupun buku penunjang lainnya yang kalian miliki. Setelah kalian sudah mengumpulkan data-data tersebut, silakan Anda gunakan data-data tersebut untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Bisa dipahami? LKPD adalah lembar kerja peserta didik, ya. Nah, setelah itu silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara berkelompok, dan kelompok lain itu menanggapi. Ya, itu adalah kegiatan inti yang akan kita lakukan pada hari ini. Lalu jangan lupa juga bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan menilai kalian, ya. Ibu akan menilai kalian, baik itu nilai sikap, lalu ada nilai pengetahuan, itu nilai tertulis, ya. Seperti itu kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau sudah jelas, kita lanjut pada kegiatan yang pertama, ya. Ibu. Baik, kita lanjut. Sekarang Ibu akan memutarkan video pembacaan puisi yang pertama. Mana sudah terlihat videonya? Ya, Bu. Bu. Oke, suaranya belum ya? Ya. Tidak ada suaranya, Bu.
suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, suaranya tidak kedengaran. Iya, Bu. Waduh. Sudah. Kak, kakak, ini suara tidak kedengaran sekali. Di sini deh. Ini sudah selesai nih, sudah 100. Tidak dengar suara. Ini sudah 100% nih anak-anak. Ada gangguan mungkin Ibu? Iya, mungkin jaringan ya. Iya. Apa ya, dilihat saja penampilannya, nanti baru Ibu kirim teksnya ya. Iya Ibu. Iya, Bu. Oke. Tadi tidak kedengaran jelas ya suaranya. Halo? Halo anak-anak? Dengar suara saya? Ya Ibu. Dengar Ibu. Baik. Tadi kalian sudah mendengarkan pembacaan puisi yang berjudul doa. Sekarang silakan kalian, Ibu akan bagikan teksnya dalam bentuk slide. Bentar ya. Oke. Ini adalah slide-nya. Sudah jelas atau terlalu Sudah kecil? Ibu. Sudah Ibu. Baik, silakan kalian mengamati slide yang ada, yakni tentang puisi doa Khairil Anwar. Tadi kegiatan yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa dengan kalian mengamati teks puisi ini, silakan Anda mengidentifikasi pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi. Kalian bisa menggunakan kata-kata seperti adik Simba itu dalam membuat pertanyaan atau pola pengembangan 5W tambah 1H. Misalnya menggunakan kata apa, bagaimana, di mana, mengapa, seperti itu. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Buatlah pertanyaannya. Sudah ya? Pasti sudah dibuat ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi kan ada 2 tuh. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Silakan, dua-duanya boleh dibuat pertanyaan. Unsur intrinsik ada apa saja? Silakan dibuat pertanyaan. Sudah selesai? Belum Ibu. Ya, Ibu harap sudah selesai. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran HVS ini kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 namanya kelompok apa? Silakan Anda menamai kelompok Anda. Karena kita ini menulis teks puisi, jadi silakan nama kelompoknya adalah nama penulis puisi, seperti nama Hairil Anwar. Oke. Seperti itu. Lalu mungkin ada nama yang lain, penyair-penyair lain. Sudah tentukan namanya, kelompok 1 nama kelompok apa, kelompok 2 nama kelompok apa, dan kelompok 3 nama kelompok apa. Sudah? Kelompok 1 namanya kelompok apa tadi? Anwar. Hairil Anwar. Hairil. Kelompok 2?
Nama kelompok? Kelompok 2, apakah tidak mengenal para pujangga? Sultan Takdir Ali Sabana. Kelompok 3, nama kelompoknya apa? Toto Sudar, Bu. ya? Nama kelompok apa? Adik Silvi? Hadini. Hadini. Ya, bagus sekali nama kelompok yang dipilih. Baik, Ibu akan membagikan kertas HPS ini kepada 3 kelompok, yaitu kelompok Hairil Anwar, kelompok Sultan Takdir Ali Sabana, dan kelompok Hadini. Sekarang silakan kalian menulis pertanyaan pada lembar HPS yang Ibu bagikan. Cukup 1 pertanyaan dan menggunakan pola pengembangan 5W tambah 1H tadi dalam membuat pertanyaan. Silakan. Sudah? Pasti sudah ya. Lalu silakan kertas HPS tadi yang berisi pertanyaan dibuat dalam bentuk bola salju, diremas-remas dalam bentuk bulatan. Sudah? Ya, Bu. Ya, sudah. Kalau begitu, nanti kita sama-sama bermain. Semuanya perhatikan. Konsentrasi. Jawabannya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi. Konsentrasi dimulai. Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, ketika Ibu menyebut nama kelompok, maka kelompok itulah yang berhak untuk melempar bola. Ya, bolanya sudah berada pada kelompok Hairil Anwar. Ya, Ibu lihat bahwa kelompok Hairil Anwar ini yang mendapat bola tersebut adalah adik Erik. Silakan adik Erik menjawab pertanyaan yang dilemparkan dari kelompok Sultan Takdir Ali Sabana. Dengan pertanyaan adalah, apa yang Anda ketahui tentang rima? Pertanyaannya seperti itu. Silakan. Apa itu rima? Kak Erik. Sorry, adik Erik. Pertanyaan tadi adalah, apa itu rima? Saya yang satunya. Bagaimana? Tidak soal lanjut seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mau merecall tentang video kalian saat video konferensi tapi sebenarnya kalian tinggal pilih yang ini record. Nah, ini sudah jalan ya recordnya ya. Sudah jalan. Ini kan saya sebagai host, sebagai orang yang memulai meeting, itu mempunyai hak akses bisa merekam aktivitas apapun di aplikasi Zoom. Gimana tadi, tidak paham? Ibu Ketua, apa yang disampaikan tadi? Lanjut. Ibu. Halo. Baik, tadi kita sampai pada adik Erik ya, menjawab pertanyaan apa itu rima. Halo, bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke, jawabannya sangat bagus. Adik Erik mengatakan rima adalah persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Ya, baik. Karena waktu kita Bisa, Bu. bagaimana? Juga jaringan putus jadi. Jaringan ya. Baik, kita lanjut. Lanjut kegiatan yang kedua. Karena semuanya pada
tidak bersemangat hari ini? Apa suasana hatinya lagi galau ya? Adik Silvi, Ya Bu. adik Maria tidak bersemangat. Ayo, semangat. Semangat Bu, semangat. Ibu ajarkan tepuk semangat Bindo, mau? Iya Bu. Boleh. Perhatikan ya. Tepuk semangat Bindo. Semangat. Semangat. Aye. Semangat. Ay. Oi. Ye. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Yang senyum begitu biar cantik semuanya. Ini sudah siap. Ya Bu. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Baik, kita lanjut kegiatan yang berikut. Ibu akan menayangkan puisi yang kedua. Jadi salah lagi. Ya. Puisi yang kedua adalah tentang pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar. Nah, kegiatan yang kedua ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Anda silakan mendata informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun teks puisi, dalam hal ini unsur fisik ya. Unsur fisik. Kalian mendatanya bisa dilihat dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, atau buku siswa yang sudah Ibu bagikan, ataupun bahan ajar lain yang kalian miliki atau referensi lain yang kalian miliki. Silakan Ibu memberi waktu kalian selama 3 menit. 5 menit ya, untuk membaca yang terdapat dalam slide ini. Maaf Bu, tulisannya terlalu kecil Bu, tidak terlihat jelas. Ya betul. Kalau begini bisa. Ya. Kita lihat satu-satu paragraf ya. Bisa Bu. Yang semangat. Berlari. Bu. Enggak. Kalau seperti ini bisa. Bisa Bu. Waduh, sorry, itu bukan puisi. Bisa Ibu minta satu orang untuk membaca agar teman-teman lain bisa mendengarkan puisi tentang pahlawan tak dikenal. Adik Silvi barangkali. Pak Melki yang pintar Bu. Oke, kalau begitu adik Silvinya malu-malu, biar diganti sama adik Melki. Silakan adik Melki. Jangan katakan adik Melki juga malu-malu ya. Masa cowok malu-malu? Iya Bu, saya sih tidak ada rasa malu Bu. Halo. Bagaimana? Saya bacakan ya Bu. Iya. Silakan. Pahlawan, baca judulnya Bu, atau karya Toto Sudarto Bahtiar. Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang berperang. Kita tidak mengingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak untuk siapa dia datang. Kemudian ia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Wahai sunyi setengah tengada, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap, dan suara menderu.
dia masih sangat muda. Sekian dan terima kasih. Belum. Masih ada kelanjutannya. Bisa dikelanjutannya, Bu? Oh ya. Baik, terima kasih kepada adik Melki yang sudah membacakan puisinya dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk adik Melki. Yang lain tepuk tangannya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ibu-ibu. Ternyata pintar juga adik Melki membacakan puisinya, hebat. Ya, baik. Biar lebih jelas lagi, Ibu akan putarkan video pembacaan puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal ini. Sorry. Waduh. Sorry, kesalahan teknis. Belum. Kesalahan teknis. Mana sudah? Belum, Ibu. Proses. Sudahkah? Belum, Bu. Oh, belum. Hampir, Bu. Ya. Gimana? Belum, Bu. Yang sabar ya. Udah Sulawesi. Kayaknya bagaimana ini tidak bisa. Tidak apa-apa, Bu, tidak usah Ibu bacakan saja, Bu. Baiklah kalau begitu. Akan lagi. Karena ya waktu juga mengingat waktu. Kalau begitu silakan kalian mendata informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan unsur-unsur fisik dari teks puisi tersebut. Sudah kalian kumpulkan data-datanya? Sudah anak-anak? Sudah ya. Ini ada LKPD, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Bisa dilihat? Anak-anak? Bisa dilihat LKPD-nya? Tidak ada, Ibu. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Masa? Ya. Ya sudah, Bu. Ya, jadi LKPD pertemuan pertama ini mengidentifikasi unsur fisik puisi dengan kompetensi dasar KD 3.7. Petunjuknya silakan baca. Bacalah LKPD berikut dengan seksama dan diskusikan secara berkelompok dengan baik. Tanyakan kepada guru jika ada yang kurang Anda pahami. Tujuan kegiatan: menjelaskan dengan tepat rima beserta bukti dan alasan, menjelaskan dengan tepat diksi beserta bukti dan alasan pada puisi pahlawan tadi kenal tadi, dan citraan maupun tipografi. Bu, Bagaimana? Lalu yang berikut, apa yang Anda lakukan? Tadi kegiatan 1.1 sudah Anda lakukan, sekarang kita masuk 1.2. Silakan Anda mengamati puisi tersebut. Ya, puisi yang tadi, pahlawan tadi kenal. Sudah kalian amati? Oke. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Tadi data-data yang Anda kumpulkan tadi, silakan Anda gunakan untuk menjawab
pertanyaan yang ada di LKPD ini? Sudah mengerjakan semuanya? Anak-anak? Sudah? Ibu. Ibu harap sudah ya. Pasti sudah semuanya. Soalnya anak-anak semua cerdas-cerdas, hebat. Oke. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan dan bersiap kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok teman kalian. Ya, baik. Ibu akan memilih kira-kira kelompok mana yang duluan untuk presentasi. Kelompok 2 Ibu. 3. Ya, kalian kalau disuruh pasti bawaannya maunya yang belakang-belakang. Maka dari itu Ibu minta ketua kelompok silakan maju ke depan, para ketua kelompok. Jadi 3 orang maju ke depan, kelompok 1 ketuanya maju, kelompok 2 ketuanya maju, kelompok 3 pun ketuanya maju. Nah, silakan Anda memilih lot yang Ibu buat. Dan silakan Anda memilih di dalam lot ini ada nomor 1, 2, dan 3. Siapa yang mendapat lot yang ke-1, maka dialah yang berhak untuk mempresentasi yang pertama. Begitupun yang kedua dan yang ketiga. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke. Sekarang yang berikut adalah yang mendapat lot pertama itu adalah kelompok 2, Sultan Takdir Ali Sabana. Lalu setelah itu kelompok Hairil Anwar dan yang ketiga kelompok NH Dini. Silakan kelompok Sultan Takdir Ali Sabana ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok lain silakan mendengar presentasi yang disampaikan dari kelompok Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, baik. Ternyata sangat bagus sekali presentasi yang disampaikan dari kelompok Sultan Takdir Ali Sabana. Tepuk tangan untuk kelompok Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, yang berikut Ibu panggil kelompok Hairil Anwar. Maju untuk presentasi. Ya, kelompok Hairil Anwar sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Mari kita beri aplaus yang meriah. Yang berikut, kelompok yang terakhir, kelompok NH Dini. Silakan maju ke depan. Ya, sangat bagus dan sangat kreatif dalam menyampaikan presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baiklah, kita sama-sama sudah mendengarkan presentasi yang disampaikan dari ketiga kelompok. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan kira-kira materi yang terdapat dalam mengidentifikasi unsur-unsur fisik dari teks puisi ini ada apa saja. Ada apa saja? Yang pertama, unsur fisik. Ada rima, lalu ada diksi, lalu ada gaya bahasa, lalu ada apa lagi? Imaji. Dan sekarang Ibu mau tanya, kira-kira rima yang ada dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal ini, coba kalian perhatikan rimanya seperti apa? Kalian tahu tidak rima? Apa itu rima? Rima itu sama hal dengan sajak kan? Nah, kalau sajak biasanya kita lihat pada larik-larik yang bagian terakhir. Rima yang terdapat pada Pahlawan Tak Dikenal ini ada apa saja? Berima apa akhirannya? Anak-anak, ini akhiran apa ini? NG. Ya, betul. Ini? NG. Ya, betul. Kalau ini? Nya. Oh, ya. Kalau ini? Enggak. Oke. Berarti rimanya tidak bervariasi dari larik pertama dan larik sampai larik ke-4. Coba kita lihat larik yang berikut pun sama.
Maka dari itu kalian sudah memahami apa itu rima. Masih lagi. Baik, kira-kira hal yang menunjukkan bahwa rima dari pahlawan tak dikenal ini apa? Buktinya yang mana tadi? Buktinya terdapat pada setiap larik. Lariknya ada berapa ini? Coba hitung larik dari pahlawan puisi tak pahlawan tak dikenal ini ada berapa larik? 1, 2, 3, 4. Ayo hitung semua, anak-anak, jangan malas hitung. Sudah? Berapa jumlahnya? Anak-anak tahu tidak larik? Larik itu sama dengan baris. Ini baris. Ada 17 Bu. Larik semuanya? 16. Ya. 17. Bagus, pintar sekali. Tadi yang dijawab oleh adik Agustina. Tepuk tangan untuk adik Agustina. Oke. Nah, sekarang kalian juga harus mengetahui alasan kalian memilih rima dari pahlawan tak dikenal ini terdiri dari 16 larik. Alasannya apa? Silakan adik Agustina. Karena satu baitnya Iya, betul sekali. pahlawan tak dikenal ini terdiri dari 4 bait. Yang masing-masing terdiri dari Jawaban yang sangat memuaskan dan sangat pintar. Sekarang kita lanjut ya. Itu adalah sebagian dari contoh. Sekarang kita masuk pada merefleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah bagian penutup ya anak-anak. Nah sekarang ibu mau tanya, apakah kalian paham tentang cara mengidentifikasi unsur-unsur dari teks puisi ini yang berkaitan dengan unsur fisik? Apakah bisa dipahami? Anak-anak? Bisa Bu. Ya, syukurlah bisa dipahami ya. Lalu, apakah model pembelajaran yang digunakan saat ini, apakah menurut kalian sudah bagus ataukah perlu diperbaiki? Sudah bagus Bu. Bagus Ibu. Bagus sekali Bu. Udah bagus Ibu. Lalu, apa perasaan yang Anda rasakan saat ini pada saat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu? Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Kalaupun ada sesuatu yang kurang dari Ibu, akan Ibu perbaiki ke pembelajaran yang berikutnya. Mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta kalian yang menyimpulkan, kira-kira masing-masing kelompok ini ataukah per individu menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita pelajari saat ini. Tahu tidak menyimpulkan? Anak-anak, kata menyimpulkan tahu tidak? tahu Bu. Ya, berarti menyimpulkan itu sama hal dengan mengambil intisari ya. Berarti merangkum lagi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan unsur-unsur fisik dari puisi. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama. Dan Ibu akan membagikan kalian ini ballpoint. Silakan kalian pegang ballpoint ini. Ya. Pada saat kalian nyanyi, silakan kalian memindahkan ballpoint ini sampai lagunya selesai. Ya. Jadi, lagu yang sudah selesai ke individu yang mana, dialah yang berhak untuk menyimpulkan. Bisa dipahami? Anak-anak yang cerdas dan hebat bisa dipahami? Ya, kita mulai ya. Kita menyanyikan lagu apa ya? Ada yang mau menyumbangkan lagu? Kira-kira lagu yang sama-sama kalian tahu lagu apa? Simpson Ibu. Ya, silakan kita nyanyi bersama-sama sambil memindahkan pena ini.
Ya, silakan. Ayo, silakan menyanyi, jangan malu-malu. Siapa yang Tadi- ditunjuk Ibu? Semua ke Simpson. Simpson lagu apa? Kita udah nyanyi. Ya, Oh Sekarang iya. sudah selesai nyanyinya? Pancasila saja. Udah Ibu. Oke, sudah selesai. Berarti tadi penanya yang Ibu temukan itu berada pada adik Silvi. Ya, adik Silvi, silakan memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan. Adik Silvi. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu, dia bukan temanku. Adik Silvi, silakan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya Bu, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kita belajar mengenai puisi. Pada unsurnya yang membangun puisi yaitu unsur fisik dan unsur batin. Itu Bu. Aduh, pintar sekali adik Silvinya. Tepuk tangan untuk adik Silvi. Baik, kita masuk pada bagian evaluasi bersama-sama ya. Nah, karena berhubung waktu kita sudah hampir hampir istirahat, maka dari itu Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video atau sebuah teks puisi untuk dijadikan bahan evaluasi dan kalian kerjakanlah. Ibu kasih waktu 5 menit kerja lalu dikumpulkan. Ibu share dulu. Ya. Sudah dilihat? Sudah Ibu. Sudah? Adik Erik sudah? Atau Sudah Bu. Oke. Jadi ini adalah teks Sudah Ibu. karya Hairil Anwar yang berjudul Aku. Maka teks puisi ini akan dijadikan bahan evaluasi kalian. Silakan kerja lalu kumpulkan. Ya, baik, kalian sudah mengumpulkan hasil tugas kalian. Sekarang untuk besok kita masih dengan KD yang sama, namun tujuan pembelajaran kita yang berbeda. Tadi kita belajar tentang unsur fisik, maka pertemuan besok kita akan belajar tentang unsur batin. Nah, dari situlah demikian pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kita satu orang pimpin kita dengan doa. Ibu minta adik Erik. Adik Erik ini sangat aktif sekali. Ibu senang sekali dengan adik Erik. Silakan adik Erik. Pimpin Ibu, kita. terima kasih Bu. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ya mari kita bersatu dalam doa ya teman-teman. Jadi doa saya sampaikan ini menurut agama kita masing-masing. Dan doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Bu. Oke, mari kita sama-sama tepuk terima kasih. Sama-sama ya, tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, bibir ini mau bilang terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Oke.